Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tanda orang yang pandai mengatur uang. Mengatur keuangan sekilas terlihat mudah, tetapi praktiknya cukup sulit. Ini terbukti dari masih banyak orang yang serba kekurangan padahal memiliki gaji atau penghasilan besar. Ini dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam mengelola setiap rupiah yang dihasilkan. Ada saja masalah keuangan yang dihadapi, seolah-olah mereka hidup miskin tapi sebenarnya tidak. Beruntunglah bagi kamu yang cerdas dalam mengatur keuangan, hidup nyaman dan tentram dengan kondisi finansial stabil meski bergaji pas-pasan maupun di bawah upah minimum sekalipun. Berikut tanda seseorang pintar mengatur keuangan. Yang pertama, tahu membedakan kebutuhan dan keinginan. Tanda pertama kalau kamu sukses mengatur keuangan adalah tahu dan bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Membuatmu jauh lebih bijak dalam mengelola setiap penghasilan yang diperoleh. Kamu selalu mengutamakan kebutuhan karena sifatnya wajib, tidak bisa ditunda seperti keinginan. Kedua, punya tabungan dalam jumlah cukup. Punya tabungan cukup bisa menjadi tanda kalau kamu bisa merencanakan dan mengelola uang, sebab tabungan adalah salah satu pos pengeluaran penting di dalam keuangan. Kamu tahu berapa yang harus disisihkan setiap bulannya untuk anggaran tabungan. Idealnya 10% dari gaji atau penghasilan bulanan. Menabung tujuannya sebagai persiapan keuangan di masa depan, seperti pensiun, dana darurat, DP rumah atau lainnya. Disiplin menabung akan menjadi kebiasaan bagus agar tujuan keuangan tercapai. Dengan menabung, masa depan keuangan akan terjamin. Ketiga, dapat berinvestasi. Bisa menabung, bisa juga berinvestasi. Hal ini akan dapat memutus rantai generasi sandwich, sehingga kamu tidak akan menjadi beban untuk anak cucumu kelak. Kamu juga bisa mengalokasikan budget investasi dari gaji setiap bulan. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan finansial. Investasi pada instrumen apapun yang disesuaikan dengan profil risikomu, jadi kamu dapat mengembangbiakan uang. Keempat, selalu mampu membayar cicilan utang. Karena mampu mengatur keuangan dengan baik, maka kamu bisa bebas dari utang. Kalaupun mempunyai cicilan, kamu dapat membayarnya karena sudah ada alokasi untuk pembayaran utang. Idealnya 30% dari gaji atau penghasilan setiap bulan untuk membayar kewajiban. Mau gaji hanya 3 juta per bulan, asalkan langsung disisihkan, pasti angsuran atau utang pasti dibayar. Jadi kamu bisa tidur dengan nyenyak. Kelima, anggaran belanja selalu cukup. Tidak perlu menetapkan anggaran belanja yang besar agar jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan. Dengan budget kecil pun bisa bertahan hidup karena kamu telah membuat perencanaan keuangan yang baik sebelum belanja. Kamu dapat menyusun daftar belanja yang benar-benar dibutuhkan, patuh dengan rencana yang dibuat sehingga tidak ada pembelian di luar rencana yang mengakibatkan anggaran menjadi membengkak. Keenam, pengeluaran selalu stabil. Dari segi pengeluaran, kamu yang sukses mengatur keuangan pasti memiliki jumlah pengeluaran yang stabil. Angkanya mungkin tidak terlalu sama, tapi tidak jauh berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Tentu tanpa mengurangi satu pos pengeluaran apapun. Kestabilan ini dapat terwujud karena kamu punya teknik pengontrolan diri yang baik. Kamu bisa menahan keinginan, mengatakan tidak pada belanja konsumtif atas dorongan diri sendiri maupun dari teman-teman. Di sisi lain, kamu juga selalu menyisihkan uang untuk keperluan dana darurat, sehingga pengeluaran yang sifatnya dadakan bukan lagi masalah untukmu. 5 tanda kamu punya kontrol keuangan yang baik, yang harus dipertahankan. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Mengontrol pemasukan dan pengeluaran memang suatu hal yang gampang-gampang sulit. Seseorang yang bijak menggunakan uang dibuktikan dengan terpenuhnya kebutuhan sesuai dengan yang direncanakan. Berikut 5 tanda bahwa kamu memiliki kondisi keuangan yang sehat dan pengelolaan keuangan yang bijak. Kalau kamu sudah menerapkannya, semoga bisa dipertahankan. Yang pertama, punya penghasilan yang sudah stabil. Kamu atau pasangan punya penghasilan yang stabil, baik gaji, intensif, atau apapun jenis pemasukannya. Selama itu bisa kamu dapatkan secara stabil, artinya kamu bisa mengelola keuanganmu secara bijak. Kamu sudah bisa merencanakan untuk apa saja penghasilan itu digunakan. Selanjutnya, kamu harus merincikan dengan pasti setiap kebutuhanmu, agar pengeluaranmu dapat diketahui secara jelas dan akan mudah mengetahui kalau terjadi kebocoran keuangan. Kedua, punya pengeluaran yang terkontrol. Setelah kamu punya penghasilan yang stabil, kamu perlu merincikan pengeluaran yang akan kamu belanjakan. Kalau kamu sudah melakukan hal ini, artinya kamu sudah mulai bijak mengelola keuanganmu, sebab kamu mempertimbangkannya dengan baik
agar kebutuhanmu terpenuhi dan masih dalam batas anggaran yang kamu buat. Ketiga, besar tiang daripada pasak. Saat kamu punya penghasilan yang stabil, biasanya kamu akan mudah tergoda untuk bisa membeli segala barang untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginanmu. Tapi kalau kamu orang yang bijak, kamu tentu tidak akan melakukannya dengan mudah. Kamu pasti akan lebih sayang dan merasa cuma-cuma kalau harus menghabiskan uang yang kamu punya hanya untuk memenuhi keinginanmu semata, sehingga sudah pasti kamu akan menyisakan uangmu untuk keputusan yang lebih bijak. Keempat, punya tabungan rutin. Menabung secara rutin menggambarkan bahwa kamu orang yang bijak mengontrol sisi keuanganmu, sebab kamu peduli dengan masa depan, peduli dengan keadaan yang mungkin tidak dapat dikendalikan, serta hal-hal yang tiba-tiba mendesak. Kamu sudah punya keuangan yang kamu tabung secara rutin tersebut untuk mengatasi hal-hal yang tidak terduga atau kamu merencanakannya untuk sebuah tujuan yang besar yang memang sedang kamu persiapkan di masa depan. Kelima, punya investasi untuk masa depan. Selain penghasilan yang stabil, pengeluaran yang terkontrol, serta tabungan rutin, investasi jangka panjang menandakan kamu punya kontrol keuangan yang baik, karena investasi adalah faktor penting untuk masa depanmu, baik itu sektor properti atau non-real seperti obligasi, saham, reksadana, dan sebagainya. Investasi akan menunjang biaya hidup serta mampu memenuhi kebutuhan dan keinginanmu di masa tua termasuk anak dan cucumu kelak. Kalau kamu sudah memenuhi 5 hal tadi, semoga bisa dipertahankan. Sebaliknya, kamu bisa memulainya dengan perlahan kalau belum. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.